Pe- Mbak Gina bisa di-record? Ini udah mulai di-record belum ya? Sudah, Bu. Oke, udah mulai ya. Oke. Oke. Jadi sebenarnya aturan MBKM pada eh, kurikulum 2024 ini tidak jauh berbeda dengan aturan MBKM pada kurikulum sebelumnya. Hanya saja ada beberapa penekanan pada syarat ya dan tipe MBKM. Nah, em, bagi teman-teman yang mungkin baru mengikuti sosialisasi sekarang, kita akan bahas dari awal ya. Ini aturan ini dapat teman-teman akses di LMS media sosial PJJ. Jadi silakan diakses, aturannya sudah lengkap ya. Bahwa MBKM ini dirancang untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai bidang keilmuan sebagai bekal dunia kerja. Ini program menteri sebelumnya ya, dan mudah-mudahan tidak banyak perubahan di aturan menteri yang baru, walaupun belum ada aturannya ya. Tapi yang kemungkinan untuk semester depan itu masih menggunakan aturan yang sama. Nah, di lingkungan FIF itu ada beberapa kegiatan pemetaan dan transformasi kegiatan belajar bertujuan menciptakan prodi Merdeka Belajar di Telkom University, kesempatan bagi mahasiswa mulai semester 3, kemudian mahasiswa terjun langsung ke dunia kerja. Nah, MBKM oleh Prodi S1 PJJ yang pertama meliputi seluruh kegiatan akademik yang mendukung kompetensi lulusan. Profil lulusan itu eh, nanti ada di LMS juga ya di bagian kurikulum. Pelajaran otonom dan fleksibel, kemudian kultur belajar inovatif. Nah, di sini profil lulusannya eh, Prodi IF adalah profesional, entrepreneur, dan akademisi ya. Dan kalau sesuai visinya, eh, scientific vision dari Prodi Informatika saat ini adalah intelligent system ya, atau AI. Tuh. Oke, kemudian eh, apa saja pembelajaran di luar kampus yang dimaksud? Ada magang, bela negara, proyek di desa, pertukaran mahasiswa, penelitian, wirausaha, studi independen, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah. Ini program yang diadakan oleh pemerintah ya. Kemudian alur kegiatannya seperti apa? Ini untuk MBKM eksternal ya. Ada program owner, program administrasi, program implementer. Di sini alurnya berurut dari 1 sampai 12 gitu ya. Jadi ketika nanti teman-teman ingin mendaftar program MBKM, maka langkah pertama adalah hubungi dosen wali. Ya, dosen wali. Jika bingung, boleh tanya staf prodi ya. Langkah pertama adalah hubungi dosen wali, sampaikan bahwa ingin ikut MBKM dengan job desk ini dan seterusnya. Kemudian bersama dosen wali nanti bisa divalidasi programnya dan menentukan jumlah SKS ekivalensinya. Nah, jadi pembimbing MBKM itu adalah dosen wali ya. Nanti akan ditentukan, oh ini kira-kira ekivalensi ke mata kuliah apa saja gitu. Kemudian baru ikut pendaftaran via aplikasi Kampus Merdeka ya. Kemudian alur pendaftarannya ini adalah dari BPA ya. Jadi pemegang proses bisnisnya adalah BPA. Prodi hanya validator saja nih. Kalau teman-teman lihat di sini peran Prodi benar-benar hanya melakukan ACC dengan memberikan tanda tangan ACC aja ya. Tapi timeline, project dan segala macam itu adalah dari BPA. Jadi ada pengumuman dari BPA, biasanya juga diumumkan via Prodi, tapi di web BPA update biasanya ya. Kemudian mahasiswa
bisa merencanakan, aduh pengen ikut ini, itu, dan seterusnya. Setelah itu, lakukan validasi dengan dosen wali. Eh, Pak, Bu, saya ingin ikut MBKM. Kira-kira kalau programnya ini diakuinya mata kuliah apa saja dan berapa SKS, seperti itu. Kemudian mengumpulkan kembali form yang sudah disetujui ke BPA, form yang sudah di ACC oleh divalidasi oleh dosen wali dan di ACC oleh prodi ya. Kemudian mengikuti program seleksi MBKM. Jika lulus maka mengikuti MBKM. Kemudian MBKM ini ada progress reportnya ya. Eh, dari apa kegiatan yang dilakukan gitu ya. Kemudian bisa diperiksa oleh dosen wali. Kemudian melaporkan ke BPA. Nah, BPA itu ngasihnya ke prodi nanti apa rekapnya ini nanti juga di-share biasanya ke prodi. Kemudian konversi mata kuliah. Jadi setelah eh, eh, progress report konversi. Nah, ini agak kecil gambarnya ya. Konversinya seperti apa? Secara simple, konversi itu berdasarkan asesmen dari dosen wali itu ya. Walaupun di sini nanti ada aturan cara menghitungnya ya. Tapi mata kuliahnya apa dan seterusnya silakan dikonsultasikan dengan dosen wali. Aturan umum ekivalensinya adalah eh, kegiatan MBKM harus mencerminkan minimal salah satu profil lulusan prodi PJJ. Artinya harus ada pengesahan, harus ada validasi ya, makanya tadi dari dosen wali. Jadi seandainya itu tidak sesuai dengan eh, profil lulusan S1 PJJ Informatika, bisa jadi tidak diakui MBKM-nya. Kayak sekarang itu kayak apa misalkan bidangnya bukan di bidang IT gitu ya dan tidak berkaitan langsung dengan IF maka kemungkinan tidak bisa di ekivalensikan sejumlah SKS 12 itu. Pengakuan kegiatan MBKM berupa penyetaraan ekivalensi tingkat keurusan dengan mata kuliah. Ini juga menjadi peringatan bagi mahasiswa yang ikut MBKM. Walaupun sudah direncanakan, misalkan ini kemungkinan akan dikonversi ke 12 SKS gitu ya. Tapi tetap aja pelaksanaan di lapangan lah yang menentukan nilai. Yang ikut MBKM bukan berarti pasti lulus gitu ya untuk mata kuliah tersebut. Kan tergantung nilai dari pembimbing lapangan. Kemudian mata kuliah yang akan diequivalensikan disetarakan dengan tingkat keikutsertaan MBKM adalah mata kuliah yang sedang atau belum diambil oleh mahasiswa. Jadi misalkan ikut MBKM semester ini, ambil SKS-nya juga atau akan diambil semester depan. Gitu. Bentuk kegiatannya apa saja? Ini semester 1 sampai 4 ini eh, mengambil mata kuliah, mata kuliah dasar yang harus dipahami ya. Kemudian rep kalau ada, kemudian asistensi. Jadi kalau jadi asisten praktikum ya, itu masuk kegiatan BKM. Nah, kemudian kalau yang di luar lingkungan TLU, maka itu mulainya adalah semester 5. Contohnya pertukaran pelajar gitu ya, kemudian kampus mengajar, proyek di desa, rep, proyek kemanusiaan dan lain-lain. Nah, kemudian untuk semester 6 ke atas, eh, baru rep, magang, studi proyek independen dan seterusnya. Jadi kira-kira MBKM yang dari Dikti seperti MSIB dan lain-lain itu baru bisa diikuti semester 6 registrasi. Jadi semester 5 mengikutinya di semester 6 gitu ya. Nah, ini bedanya dengan kurikulum pada kurikulum sebelumnya. Sebenarnya aturannya juga begini, tapi mahasiswa yang daftar hampir semua eh, di approve ya oleh Prodi. Nah, tapi ini menjadi evaluasi bagi kami di fakultas. Ada mahasiswa ikut MBKM, tapi ternyata SKS-nya masih banyak gitu ya.
Ini eh, tidak tepat sasaran MBKM-nya karena MBKM itu apa sebaiknya untuk mencari pengalaman kerja gitu ya. Oke, penyelenggara dan SKS yang diakui. Ini ada Kemenristek Dikti dan ada Telkom University. Eh, Kalau Telkom berarti MBKM internal ya. Kemendikbudristek, magang, penelitian, proyek di desa, pertukaran pelajar, wirausaha, studi independen, kampus mengajar, proyek kemanusiaan, bela negara. Nah, sedangkan kalau di TELU itu ada Rep Internship, Entrepreneurship, dan seterusnya. Misalkan ada semester ini yang dibuka adalah CAATIS, itu Rep Researchship ya. Itu kemungkinan semester depan akan ada juga dari TELU untuk Rep Researchship. Oke, kemudian ini Rep yang nanti akan diadakan dapat diambil 1 sampai 2 semester dengan beban beban maksimal 12 SKS per semester. Kemudian Rep internship dengan apprenticeship ini eh, ada juga dilakukan selama 6 bulan ya, 6 bulan. Asistensi, asistensi itu adalah terlalu kecil ya. Asistensi jadi asisten praktikum dan asisten laboratorium tidak termasuk asisten dosen ya. Ini bisa dikonversi ke mata kuliah KP atau OREP internship dengan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Maksimum pengambilan 2 kali. Ini untuk asisten praktikum atau asisten laboratorium. Asisten wajib membuat portofolio sesuai template, kemudian konversi, eh, kemudian konversi SKS sesuai dengan rekap KAUR. Oke. Kemudian ini bentuk kegiatan MBKM Web Entrepreneurship ini diadakan oleh BTP. Nah, ini kebanyakan onsite ya, kebanyakan onsite. Ini biasanya eh, dimulai dari semester 6 dan 7. Jadi memang MBKM ini ditujukan untuk apa latihan di dunia kerja gitu ya. Jadi eh, diadakannya di semester 6 atau 7 atau 8 gitu ya. Ini mata kuliahnya. Ini mata kuliahnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah representation. Representation ini adalah untuk mahasiswa semester 7 dan semester 8 juga. Eh, ini nanti akan menjadi asisten riset dari dosen-dosen yang memberikan topik, eh, mulai dari pembentukan ide sampai proses validasi gitu ya. Ini ada beberapa pilihan nanti jika dibuka ya. Eh, Walaupun tidak tidak semua buka ya. Humik semester ini buka apa? eh Teknologi informasi ini representation untuk CPS ya. Buka semester ini. Ini mata kuliahnya. Kemudian apa saja mata kuliah pilihan MKPM? Nah, mata kuliah pilihannya ada bidang sistem cerdas, software engineering, CPS, sains data. Nanti tinggal disesuaikan mata kuliah apa yang sesuai dengan job desk di pekerjaan itu ya. Kemudian untuk Village ini bagi yang lolos MPKM ini ya
acara riset dikti ya. Kalau lulus apa Telkom ya. Kalau lulus Village itu bisa pengakuan SKS maksimal 18 SKS tergantung eh, kondisinya lolos atau enggak, kemudian apa dampaknya gitu ya. Oke. Kemudian Gemastik, PKM, dan lomba lainnya. Untuk finalis itu diakui 9 SKS. Juara 1 sampai 4 diakui 12 SKS. Kalau finalis 9 SKS. Oke. Ini daftar mata kuliahnya. Daftar mata kuliah ini nanti akan dibantu oleh eh, dosen wali untuk mengidentifikasi kira-kira mata kuliah saja apa saja yang perlu diambil gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, magang atau praktik industri. Kegiatan magang 1 sampai 2 semester, nggak harus berturut-turut ya. Di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, eh, eh, institusi pemerintah maupun bentar ya, ini back dia. Institusi pemerintah maupun apa namanya perusahaan rintisan atau startup gitu ya, dibimbing oleh dosen atau pengajar. Pembimbingnya adalah sekali lagi pembimbingnya adalah dosen wali. Jadi eh, yang berhak mensupervisi adalah dosen wali. Dosen. Nah, bagaimana aturannya? Minimal 1,5 bulan itu bisa dikonversi ke satu mata kuliah, misalkan KP atau satu mata kuliah pilihan. Kalau 3 bulan, 2 mata kuliah. 4,5 bulan, 3 mata kuliah. 6 bulan, 3 mata kuliah. 6 bulan berarti 4 mata kuliah itu ya. Nah, ini eh, aturannya dan aturan ini berlaku tidak hanya untuk magang, studi independen juga. Jadi kalau misalkan kayak yang semester ini cuma dapat 4 bulan ya, berarti pengakuannya adalah ke 3 bulan. Ya. Kemudian apa saja mata kuliah yang dapat diekivalensi? Ini mata kuliahnya ya. Nanti akan ada di Igrasias ketika memilih mata kuliah. Tapi sebelum milih ini harus harus didiskusikan dulu dengan dosen wali. Kemudian ini mata kuliah pilihan lainnya untuk bidang eh, sains dan humaniora. Kemudian proyek di desa ini belum pernah ada sih Mas BJJ ya. 6 sampai 12 bulan untuk membantu masyarakat di pedesaan ini mirip-mirip KKN ya, harusnya tim. Kemudian pertukaran pelajar, sekarang yang sedang berlangsung ISMA ya. Nah, pertukaran pelajar ini eh, bisa diakui maksimum 20 SKS. Tapi balik lagi, verifikatornya adalah eh, apa namanya prodi ya. Jadi berapa SKS yang bisa diakui. Jadi ikut bukan berarti otomatis pasti diakui sejumlah yang diharapkan. Skema satunya adalah 9 SKS untuk mata kuliah pilihan ini ya. Eh, Kemudian untuk yang skema 2 2 SKS modul Nusantara ya dan seterusnya. Oh, tar ya hilang. Hmm. Oke. Eh,
Kemudian 20 SKS ditempuh di PT secara penerima secara potong ya. Jadi sebenarnya untuk MBKM ini karena teman-teman beradanya tidak di Bandung, bisa saja sebenarnya MBKM itu adalah ikut kuliah di prodi yang eh, sama di daerah asal gitu ya, asal mendapat persetujuan dari Italiu. Tapi biasanya itu untuk kampus yang apa namanya rankingnya eh, di ya nggak jauh beda sama Italiu ya. Kalau rankingnya di bawah banget, biasanya nggak diizinkan. Nah, syarat lain yang perlu diketahui adalah visi prodi itu memuat keyword sistem cerdas gitu ya. Perguruan tinggi penerima harus merupakan perguruan tinggi PTN, perguruan tinggi negeri, dan seterusnya. Kemudian wirausaha, ini mengembangkan kegiatan wirausaha secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau ini dan seterusnya. Jadi ini bagi teman-teman yang memiliki usaha sendiri, tidak usah orang tua, paman, eh, atau bibi, bisa didampingi nanti oleh dosen oli untuk dikonversi ke MBKM. Kemudian studi independen, eh, ini pertemuan dan perkuliahan tatap muka. Jadi ada tetap ada tatap mukanya, tapi dengan penyelenggara aja dengan jumlah mahasiswa yang juga terbatas gitu ya. 1,5 bulan itu dikonversi ke 3 SKS dan berlaku kelipatannya. Ini ya, 1,5 bulan, 3 SKS dan seterusnya. Oke. Kemudian ini apa? Meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah-sekolah dasar hingga atas, baik di daerah maupun daerah terpencil. Oke, ini kampus mengajar ya. Kemudian proyek kemanusiaan ini adalah misalkan sekarang apa ya, banjir gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kepedulian kita terhadap korban banjir gitu ya. Kemudian ini mata kuliahnya. Ini mata kuliahnya. Kemudian kita lanjut. eh, Bela negara. Ini juga bisa direkognisi. Nah, kemudian Itu adalah Bu, ini screen-nya mati. Screen-nya nggak terlihat, apa? Bu. Oh, screen-nya nggak terlihat dari tadi. Iya. Oh, nggak barusan. Nggak, baru saja. Oh, barusan. Oke, oke. Nah, ini ringkasannya untuk PJJ seperti apa? Yang pertama, aturan umum untuk MBKM itu adalah minimal semester 5 saat mendaftar. Jadi pelaksananya di semester 6. Atau sudah lulus minimal 72 SKS. Jadi kalau lulusnya masih 40, walaupun udah semester 6, maka tidak diperkenankan ikut MBKM. Pengakuan SKS dalam satu semester maksimal 12 SKS. Jadi kalau misalkan semester ini 12 SKS, berarti semester depan 11 SKS. Karena total SKS MBKM adalah 23 SKS. Total SKS MPKM plus RAM adalah 40 SKS. Jadi kalau ada teman-teman yang RAM juga, RPL juga, RAM juga, MPKM juga, maka total keduanya adalah 40 SKS. Untuk MPKM internal nanti silakan disesuaikan dengan panduan unit tersebut. Misalkan apa yang ada HUMIK, kemudian ada apa namanya? eh, ada HUMIK, ada CATIS ya semester kemarin. Itu. Jadi diharapkan selama MPKM itu memang fokus ke MPKM dan
mata kuliah yang diambil sedikit gitu ya. Oke, sekian presentasi dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Bu bertanya. Silakan. Ini Bu terkait proyek dari pihak Prodi yang selama 2 bulan untuk memenuhi konversi SKS, 12 SKS itu proyeknya seperti apa ya Bu dan pelaksanaannya kapan? Oh ya, yang untuk peserta MBKM semester ini nanti akhir November akan ada sosialisasinya. Oh, oke, oke. Hmm. Itu ini tersendiri nanti, program tersendiri. Kalau Baik, ini Bu. aturan Hmm, MBKM secara umum. baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Izin Bu, Silakan. Bu ini kalau misalnya belum 72 SKS, berarti mahasiswa nggak bisa ngambil MBKM atau RAM ya Bu ya? Kalau RAM bisa, MBKM yang nggak bisa. MBKM yang nggak bisa. Bu, Kalau RAM nggak saya, ada batasan. Hmm. oh gitu ya. Bu, saya pernah mengikuti bela negara Bu, tahun 2019, itu bisa diakui nggak Bu ya? Kalau MBKM nggak bisa. Kalau kalau RAM mungkin untuk mata kuliah kewarganegaraan mungkin kalau masih di panduan RAM itu kalau nggak salah 2 tahun terakhir ya. Tapi kalau untuk Hmm. MBKM itu yang memang akan dilaksanakan semester ini atau semester depan itu. Hmm. Atau dicoba aja dulu ya, kalau emang ditolak ya Iya, sudah, biarin aja gitu ya Bu ya. iya. Kalau ini paling RAM ya kalau mau. Hmm. Kemudian ini Bu, tadi ada semacam, kalau nggak salah saya tadi lihat aja ada program independen ya. Nah itu, Studi eh, independen. nah itu tuh maksimal berapa SKS Bu yang bisa diakui itu Bu? eh, Bisa 12 SKS. Tapi independen yang dimaksud itu tetap melalui program ya. Jadi maksudnya bukan belajar sendiri. Iya, maksudnya judulnya mungkin apa gitu kan? Eh, Itu program yang tetap mendaftar melalui BPA. Nah, jadi di program Kampus Merdeka Dikti itu ada program studi independen yang tetap harus registrasi, mendaftar, seleksi gitu. Eh, oh, Pengakuannya bisa maksimal 12 SKS. Tergantung lamanya studi independennya berapa. Per satu setengah kalau bulan itu 3 SKS. kalau studi independennya misal begini Bu, kan di luar sana ada macam kayak online course yang dari dua institusi itu yang dikenal tuh namanya Active Egg misalnya sama Review ya kan. Nah itu Mm-mm. termasuk eh, masuk dalam skopnya studi independen nggak tuh Bu ya? Enggak masuk. Oh nggak masuk ya? Enggak. Studi independen yang dimaksud adalah yang terdaftar aja. Yang diadakan oleh MSIB, Dikti gitu ya. Itu yang dimaksud. Oh, tetap. Nah itu ini di media sosial mahasiswa bisa dilihat ya Bu ya, detail mata subjeknya ya. Ya, bisa.